Bajingan. Aku sudah berumur 89 tahun dengan satu kaki sudah di kuburan. Kalau kau masih tidak bisa bawa pacar ke festival ini, jangan berani lagi kau tunjukkan wajahmu di keluarga Sentosa. Aku masih harus angkut sampah untuk hidup. Di mana lagi aku bisa cari pacar untuk dibawa ke acara nanti? Tuan, kau itu ketua konglomerat nomor 1 di dunia. Anggota dewan bernilai triliunan adalah cucumu sendiri. Kenapa Anda pura-pura jadi miskin dan biarkan tuan muda menderita begini? Aroma plum berasal dari rasa yang pahit. Kalau dia tidak hadapi kesulitan, bagaimana dia bisa mengurus konglomerat terbesar di dunia? Selain itu, bukannya aku juga kasih contoh dengan aku yang juga sebagai tukang sampah ini? Jadi tukang sampah tapi naik mobil Bentley, itu tidak meyakinkan. Jangan khawatir, cucu bodohku ini selalu mengira mobil ini cuma mobil murah. Aku tidak peduli soal statusnya. Dia harus bawa istri ke rumah. Ayo, baik. Siska, apa aku bisa minta bantuanmu untuk pura-pura jadi pacarku dan pulang ke rumah untuk acara denganku? Chandra, kau itu cuma orang miskin dan murid bantuan. Berpikir bisa pacaran denganku? Pergi sana. Nona, apa kau mau pura-pura jadi pacarku untuk ku bawa pulang bersamaku? Kupastikan nanti ada festival seru. Kau gila? Festival seru apanya? Festival dengan keluargamu saja sana. Galak sekali bisa bicara begitu. Bodoh, bagaimana cara aku bisa dapat pacar? Bukannya itu Sarah si superstar. Aku benar-benar suka penampilannya sebagai raja naga dari Bara. Iya, itu dia. Dia juga primadona di sekolah ini. Kalau dia di kelasku, aku pasti senang setengah mati. Chandra, aku dengar kau sedang cari pacar. Karena kita satu kelas, bagaimana kalau aku jadi pacarmu? Apa? Apa aku tidak salah dengar? Sarah yang cantik itu mau jadi pacar tukang sampah? Iya, keluarga Chandra itu terkenal miskin. Bagaimana bisa si Sarah yang cantik itu suka dengannya? Apa? Apa kau serius? Apa maksudmu serius? Tapi aku punya syarat. Nanti kau juga harus jadi pacarku sekali dan ikut pulang bersamaku. Ya baiklah. Tapi aku cuma tukang ambil sampah untuk dapat uang. Anak ini cukup bodoh. Sepertinya aku dapat orang yang tepat. Bagaimana kalau begini? Kasih saja aku harga. Berapa aku membayarmu sehari? Aku bisa dapat 10.000 satu botol. Jadi kalau satu hari penuh, bagaimana kalau begini? Kau kasih aku 2 juta. Biaya makan termasuk tapi tidak nginap. Aku tambahkan 20 juta sehari, termasuk makan dan menginap. Sebanyak itu. Kalau kau bekerja dengan benar, kau tidak hanya dapat uang, tapi mungkin bisa kembangkan bisnismu, pindah dari desa ini dan punya apartemen. Bagaimana? Jadi ini kesepakatan nih. Tapi terus terang saja, aku cuma menjual aktingku bukan tubuhku. Dan juga kau harus ikut ke rumahku lebih dulu untuk bertemu keluargaku. Tentu, tidak masalah. Aku habiskan begitu banyak uang. Bagaimana bisa aku tidak dapat tubuhmu? Aku habiskan begitu banyak uang. Bagaimana bisa aku tidak menjual tubuhmu? Tidak. Baiklah,
Anak bodoh ini cukup menurut. Pakai dia sebagai tameng, buat aku merasa lebih nyaman. Bercanda. Aku menyewamu jadi pacarku hanya untuk mengusir lalat yang mengganggu. Karena kita sudah setuju dengan penawaran, ayo pergi. Sarah, kau bilang kau lebih suka mencari tukang sampah daripada aku. Dan kau sudah temukan satu. Bukannya sudah jelas? Dia ini sudah jadi pacarku. Sarah, semua orang tahu kalau dia itu orang miskin. Dia cuma murid beasiswa. Hidup cuma dengan 200.000 sebulan. Dia tidak layak jadi pacarmu. Gimana bisa dia bersaing denganku? Latar belakang keluarga, ayahku pemilik sekolah. Apa kau bisa mengalahkanku? Ya, tapi aku sudah tidur dengan Sarah. Aset keluargaku lebih dari 10 triliun. Apa yang keluargamu punya? Aku tahu. Tapi aku sudah tidur dengan Sarah. Penghasilan bulananku itu ratusan miliar. Apa yang kau punya? Aku tidak punya. Tapi aku sudah tidur dengan Sarah. Kau... Berhenti merekam. Pergi kalian. Pergi. Bagus sekali. Uang sudah dapat. Aku cuma mau emosi. Baiklah kau lalat pengganggu. Aku ikut Chandra menemui orang tuanya. Kau menghalangi. Minggir sana. Baiklah Sarah. Kau lebih memilih tukang sampah daripada aku. Aku tidak percaya kau bisa atasi anak orang miskin. Wah, kupu-kupu ini cocok untukmu, Nyonya. Wah. Johan, kau sudah pijat dia sepanjang hari. Kau bisa buat dia lumpuh. Pindahkan bunga ini. Baik, Pak Sukma. Tuan muda sudah kembali. Kenapa kalian diam saja? Lanjutkan pura-pura miskin ya. Ayo cepat, cepat. Kakek, ayah, ibu, aku bawa pacar pulang. Namanya Sarah, dia teman kelasku. Dia juga siswi terkenal. Halo kakek, halo paman dan bibi. Calon istri cucuku di sini. Bagus sekali. Ayo kemari, duduk dan minumlah. Kakek, kau bisa panggil aku Sarah. Baik. Sarah benar-benar cantik. Kemari, bibi akan buatkan teh untukmu. Minumlah, lalu kita bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih, bibi. Ini, minum selagi panas. Baiklah. Ini teh berharga mahal per gramnya. Teh hijau asli pegunungan Wena. Bagaimana bisa kalian beli ini? Apa itu teh asli pegunungan Wena? Teh hijau asli pegunungan Wena itu benar-benar mahal. Cuma ada 6 pohon teh itu di dunia ini. Hanya keluarga kelas atas yang bisa meminumnya. Tidak. Gadis ini datang tiba-tiba. Aku tidak sempat siap-siap. Omong kosong apa itu? Biar aku coba. Hehe, bukannya ini cuma teh biasa. Ibuku selalu buat ini untuk buat teh biasa. Apakah kehidupan di pedesaan sekarang sudah lebih maju? Bahkan teh semahal ini dipakai bersama dengan telur rebus. Sarah, kau duduk dulu dan minum saja tehnya. Bibi akan masak untukmu. Bu, punggungmu kan sakit, biar aku bantu. Tidak perlu. Anak ini berbakti sekali. Bibi, aku juga mau membantumu. Sarah, kau pertama kali kesini. Bagaimana bisa mempekerjakanmu? Tidak apa-apa. Tidak masalah, aku mau membantumu. Tidak perlu.
Gadis ini benar-benar baik. Dia tahu sopan santun. Aku cuma tidak tahu latar belakang keluarganya. Biar aku tanyakan. Pak Sony, kau hebat sekali kelola sekolah dengan aset 10 triliun. Bagus sekali. Tentu. Biar ku beritahu. Kakek buyutku adalah ketua nomor 1 di dunia dari grup Sentosa, Ferdian. Dia yang beri aku izin menjalankan sekolah ini. Kakek buyut, seberapa tua dia? Iyo, apa yang kau pikirkan? Kakek buyutku kira-kira seusia aku, cuma saja berbeda generasi denganku. Siapa ini? Kau keluar dulu. Halo, kakek buyut, Seno. Apa ada murid di sekolahmu yang bernama Sarah? Kirimkan aku dokumen pribadi. Sarah? Oh, baik, akan kukirimkan. Ngomong-ngomong, untuk acara tahun ini secara teknis kau itu orang luar dan tidak perlu ikut. Tapi karena anakku ada di sekolahmu dan kau menjaganya, aku buat pengecualian dan biarkan kau ikut tahun ini. Benarkah? Wah, bagus sekali. Terima kasih kakek buyut, terima kasih banyak. Chandra itu dari generasi Cemara. Jadi secara teknis dia kakekku. Bagaimana bisa aku tidak tahu aku punya kakek yang sekolah di sini? Jangan tanya hal yang tidak penting. Tetap merendah saja. Aku sedang melatihnya. Kalau begitu, kirim dokumennya sekarang. Baiklah kakek buyut. Ayah, gadis ini dari keluarga raya di kota. Oh, dia seorang aktris. Oh, yang sedikit terkenal. Tapi keluarganya kurang bagus. Cuma punya sedikit uang triliunan. Tidak masalah. Memilih istri untuk cucuku. Bukan soal uang. Selama dia menyukai cucuku. Kalau mereka berdua tidak pergi, aku jadi susah keluarkan bahan masakan untuk chef terbaikku di ruang rahasia itu. Bibi, kau mau masak ikan? Masak ikan itu harus hilangkan baunya dulu. Di mana guru untuk kau memasak? Itu masakan keluarga kami pakai itu. Ini keluargamu pakai arak untuk hilangkan bau ikan. Ini botol-botol arak yang diambil kakekku dari luar. Di dalamnya cuma minuman keras biasa. Tapi sudah cukup untuk hilangkan bau ikan. Aneh, aroma ini benar-benar arak yang sudah difermentasi. Dan mereka cuma pakai untuk ikan. Tidak perlu repot bantu aku di sini. Pergilah keluar dulu. Bibi, mana bisa kau kerja sendiri? Oh iya, aku akan nyalakan api. Keluarga kalian pakai kayu zora untuk memasak? Apa itu kayu zora? Bukannya ini kayu masak biasa? Kalau tidak bisa biar aku saja. Hei, ini kayu zonan. Ayahku punya meja kerja yang dibuat dari kayu ini. 1 meternya bernilai miliaran. Dan keluargamu pakai ini hanya untuk memasak? Kayu apa yang semahal itu? Keluarga kami selalu pakai kayu ini untuk perapian dan kasur. Kemari kan? Apinya sudah menyala. Kalian duduk saja di ruang tamu. Makanan segera siap. Baiklah. Bu, cepat ya. Kami sudah lapar nih. Ayo. Apa kau yakin ibumu bisa masak sendiri? Masakan ibuku cukup enak sih. Tapi jangan khawatir. Masakannya tidak akan membunuh siapa-siapa kok. Ayo.
Baiklah, akhirnya makanan sudah siap. Makanlah. Masakan ini dibuat oleh Bibi yang tidak bisa bersihkan ikan. Bibi, ini... apa kau buat ini semua? Tentu. Cuma masakan rumahan biasa. Sayang, jangan pilih-pilih. Ini cuma masakan rumahan. Bukannya ini masakan jamuan bangsa. Apa keluarga miskin biasa makan ini? Anak-anak, Kakek, ini 100.000 yang aku simpan. Hadiah untuk pertemuan pertama kita. Tunggu, syarat cuma sewa akun untuk 20.000 per hari. Kakek kasih langsung 100.000. Aku kehilangan uang. terima kasih kakek. Kakek, bagaimana bisa kau kasih dia uang banyak? Bukannya susah menabung dari jadi tukang sampah? Aduh, dasar kau ini. Uang ini sudah kakek siapkan untuk istri cucuku. Anakku, ambil dan bawa ini. Kau habiskan saja. Terima kasih kakek. Sarah, ini pertama kalinya aku kesini dan Bibi tidak siapkan hal spesial. Nah, aku beli barang murah ratusan ribu ini untukmu. Terima kasih Bibi. Tunggu. Kau ini siapa? Datang ke rumahku cuma ambil barang dan makan. Siapa kau? Di rumah ini kau harus dengar kata wanita, paham? Ini, cepat pakaikan kalung ini ke pacarmu. Baiklah. Duduklah. Ayo makan. Sarah, kue lumpur sapi ini benar-benar enak. Nah, cobalah. Sapi, kue lumpur sapi. Kau tidak perlu takut cuma karena namanya. Sama seperti kue istri tapi tidak punya istri. Baiklah. Kue ini tidak berasal dari lumpur. Dasar kau ini. Mencoba ambil untung dariku. Aku akan menakutimu. Dengar ya Nona Sarah. Kau menyewaku untuk 20.000 per hari. Tapi sejak kau datang kau sudah menipu kakek dan dapat 100.000. Lalu ibuku memberimu kalung seharga ratusan ribu. Kembalikan kartu kakekku. Tidak. Kartu orang tuaku diblokir karena aku menolak menikahi Seno. Aku tidak punya uang sekarang. Tapi kau tidak boleh menipu kakekku. Dia harus kumpulkan banyak sampah untuk bisa dapat uang itu. Aduh, jangan khawatir. Aku tidak akan menipu kakekmu. Ini cuma uang ratusan ribu. Kalau kartuku sudah kembali, aku akan membayarmu, oke? Malam ini kau tidur di bawah, aku tidur di atas. Kenapa? Ini kan rumahku. Aku mau tidur di atas. Kau tidur di bawah. Tidak, aku mau tidur di atas. Tidak, aku di atas. Kau di bawah. Tidak, tidur di bawah kan tidak nyaman. Aku mohon. Ya sudah, baiklah. Kau di atas. Menantuku ini pintar sekali. Tahu kalau di atas bisa simpan energi anakku. Kakek, ibu, ayah, aku harus pergi ke rumah Sarah temui keluarganya. Kami pergi dulu ya. Baiklah. Ingat untuk bawa kembali istrimu besok pagi untuk menghadiri acara. Acara ini sangat penting. Jangan khawatir, Kek. Kami pergi dulu. Anakku, tunggu sebentar. Ada yang mau ibu bicarakan. Belajarlah untuk jaga istrimu, oke? Menjaga dia? Masih saja bersikap bodoh di depanku. Aku dengar semalam, dia di atas agar kau tidak lelah. Tapi dia juga lelah. Kau harus di atas sekali-kali. Dia di atas. Oh, Bu, kau salah paham. Atas bawah itu maksudnya... Ibu paham. Baiklah,
cepat pergi. Tidak, biar aku jelaskan dulu. Aku... Pergi saja sana. Selamat tinggal, Bibi. Baiklah. Perhatikan semua divisi. Cucuku pergi ke rumah istrinya. Cepat siapkan hadiahnya. Ayo pergi ke toko dulu untuk beli hadiah, lalu ke rumahku. Tapi aku tidak punya uang. Pakai punyamu dulu. Kau kan baru dapat dari kakek 100.000. Sarah. Baiklah Sarah. Kau benar-benar berani menghabiskan malam di rumah orang miskin ini. Apa kau tidak punya malu? Hei Tuan, kau itu siapa? Kenapa aku harus merasa malu denganmu? Menyingkirlah, kami mau pulang. Jangan pikir kau dapat pelindung lalu kau tidak bisa menikah denganku. Kau beritahu, kau tidak bisa pengaruhi orang tuamu. Urusan itu tidak penting selama dia mau di atasku setiap hari. Tadi malam dia ada di atasku semalaman. Kau harusnya menikah denganku, tapi malah bilang hal yang menjijikan begitu. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Kau berani memukulku? Apa kau tahu siapa ayahku? Tidak. Yang penting bukan aku. Siapa ayahmu? Apa ibumu tidak kasih tahu? Aku sarankan kau pergi sekarang. Kalau tidak, kau mungkin tidak akan bisa keluar dari desa ini. Baiklah. Aku tidak mau debat dengan orang miskin. Sarah, aku perlihatkan padamu jarak antara keluarga kita. Kenapa kau pukul dia untukku? Ayahnya itu pemilik sekolah kita. Dia itu sangat dekat dengan grup Sentosa. Bukannya kau bilang kau mau aku di atasmu selamanya? Kalau begitu aku tidak bisa menahannya. Ayo pergi, aku pulang bersamamu. Halo, ayah. Sarah sudah bersama dengan tukang sampah untuk menikah dengannya. Dia tidak mau menikah denganku. Dan bajingan itu baru saja memukulku. Bajingan mana yang berani cari mati dengan mencuri menantuku? Tunggu saja, aku akan bawakan hadiah dan melamar sekarang juga. Kita lihat Sarah berani tidak kalau tidak menikah denganmu. Baiklah ayah, aku sudah sampai di keluarga raya. Cepatlah. Ayah. Apa? Kau bilang Sarah bersama tukang sampah dan jadi pacarnya? Iya, seluruh keluarganya adalah tukang sampah. Dan dia itu bodoh sekali dan cuma orang miskin. Tidak layak untuk Sarah. Hah? Tidak mungkin. Tidak peduli seberapa buruk selera Sarah. Dia tidak bisa pilih orang seperti itu. Ayah, ibu, aku bawa pacarku pulang. Dasar anak nakal, beraninya kau datang ke sini. Seno, dia pacarku. Kenapa dia tidak boleh di sini? Ayah, ibu, ini pacarku, Chandra. Sarah, apa ayah dan ibu terlalu memanjakanmu? Kok bisa kau asal bawa pemulung desa dan menjadi pacarmu? Ibu, memangnya kenapa kalau dia dari desa? Ibu, biar aku beritahu, hidup di desa sekarang enak. Aku tidak cuma minum teh melati di rumahnya, bahkan makan jamuan bangsa. Sarah, kau makan jamur beracun ya di rumahnya sampai halusinasi. Keluarganya cuma pemulung. Mana mungkin mereka punya teh melati dan makanan jamuan bangsa? Kenapa tidak? Kalau mereka masak, mereka pakai arak untuk menghilangkan bau amis ikan. Dan ayah, kayu bakar yang mereka pakai itu semua kayu emas. Iya kan? Paman, Bibi, sebenarnya tidak begitu. Barang-barang yang kami pakai itu hasil pungutan orang tuaku. Tidak bisa, aku tidak bisa bohong. Aduh, Sarah, lihat sendiri. Maka dia tidak bisa meneruskan bohongnya dan mengaku yang sebenarnya. Cukup, tidak usah ribut. Memangnya kenapa kalau miskin? Selama dia orang baik, itu sudah cukup. Tamu, tetaplah tamu. Ayo, duduklah. Duduk. Duduklah. Ayah, ayah memang terbaik padaku. Sarah, kalung di lehermu itu bintang abad kan? Iya, calon ibu mertuaku yang berikan. Harganya 200 juta. Tunggu, bukannya kau beliin aku bintang abad? Tuh kan, ibumu tidak tahu malu sekali. Demi menipu anakku, dia sungguh memberikan anakku kalung palsu. Dasar bocah,
Kalau tidak mampu beli, jangan sok jadi orang kaya. Ibumu lebih miskin tapi lebih palsu. Menurutku ibumu itu sama denganmu. Sama-sama hina. Apa kau bilang? Cepat tarik ucapanmu. Kenapa? Memangnya aku salah? Kalau tidak, kenapa dia miskin sampai tidak mampu beli makan, tapi malah beli kalung palsu biar Sarah pamer? Bukannya itu hina? Omong kosong. Ibuku tidak akan sengaja beli barang palsu. Dia jujur seumur hidupnya. Dia pasti tidak tahu kalau kalung itu palsu. Sudah tidak acting lagi, sudah mengaku. Mengaku kalau kalung itu palsu. Aku sarankan, pergilah daripada membuat malu diri sendiri. Pernikahan kelas atas antara aku dan Sarah bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Aku tidak peduli soal kelas atas. Kau menghina ibuku, jadi kau harus minta maaf kepadanya. Benar, Seno. Kalaupun itu palsu, terus kenapa? Aku suka meski itu palsu. Sarah, dia itu orang kampung yang pura-pura kaya. Ini bukti karakternya sampah. Memberimu kalung palsu agar kau senang. Jangan tertipu. Iya, nak. Tempat miskin melahirkan penjahat. Orang seperti dia pasti mengincar hartamu, ingin menumpang hidup. Menipu orang menggunakan kalung palsu. Benar-benar rendahan. Aku mau lihat adanya Sony di sini. Apa keluarga raya berani menolak menikahkan putri mereka dengan anak? Ibu, Bibi, ibuku tidak akan pernah sengaja beli barang palsu. Dia pasti, mau palsu atau tidak kita akan tahu pas ayahku sampai. Dia secara pribadi mengeluarkan 1 miliar buat beli kalung itu. Mana mungkin palsu? Tapi, tidak masalah kalaupun itu palsu. Bagaimanapun juga, ibumu itu hina. Karena membesarkan orang sepertimu. Nak, ada apa ini? Kau tidak apa-apa? Ayah datang tepat waktu. Bocah ini memukulku tanpa alasan. Patahkan tangannya. Dasar bocah, kau berani pukul anakku? habislah. Sony itu terkenal protektif. Chandra akan habis. Paman Sony, Chandra tidak sengaja memukul Seno. Itu salah paham. Tidak sengaja. Dia... Kau panggil dia barusan apa? Ayah, namanya Chandra. Dia cuma orang hina dari keluarga pemulung. Chandra? Benarkah? Wah, itu luar biasa. Terima kasih kakek buyut, terima kasih banyak. Chandra, itu dari generasi Cemara. Jadi secara teknis dia kakekku. Kok aku tidak tahu kalau aku punya kakek yang sekolah di tempat kita? Jangan tanya hal yang tidak perlu ditanya. Tetap merendah, aku sedang melatihnya. Kakek. Ayah panggil dia apa? Walau kau panggil aku kakek dan kedengarannya lumayan enak, tapi aku tidak ingat punya cucu sepertimu. Kau? Ayah, ada apa ini? Aduh, kau tidak tahu. Tadi ayah ditelepon ketua grup Sentosa. Dia bilang anaknya sedang pelatihan di sekolah kita. Anak ini juga namanya Chandra. Dia adalah putra ketua grup Sentosa. Berdasarkan generasi, dia tentu saja kakekku. Apa? Hal itu mana mungkin? Ayah tidak mengenalnya. Tapi aku tahu, sekeluarganya kerja mulung sampah. Aku lihat sendiri keluarganya mulung sampah di sekolah. Ayah, pikirkan lagi. Keluarga sebesar Sentosa, biarpun mereka sembunyikan identitas, masa iya sekeluarga keluar mulung sampah? Benar juga katamu. Bagaimanapun pelatihannya, mereka tidak akan biarkan anak-anak mulung sampah. Mungkin cuma namanya saja yang sama. Aduh, bikin kaget saja. Tunggu. Barusan ini apa yang terjadi? Ayah tidak tahu. Bocah ini, dia ngotot kalung ibunya itu adalah asli. Nah, kalau punya dia asli, apa yang ayah berikan padaku palsu? Kalung ibunya jelas yang palsu. Bagaimana bisa dia dapat bintang abad yang asli? Kau harus tahu kalau yang asli itu dibeli oleh Pak Zaki dari grup Sentosa. Mana mungkin dia ada di sini? Kau dengar itu? Kalungmu itu adalah palsu. Cuma mainan saja. Buat menipu orang yang tidak tahu barang. Tunggu dulu. Apa yang kau lakukan? Itu adalah kalung ibuku. Kembalikan. Apa yang kau lakukan? Ibumu pakai barang palsu buat menipu orang. Jadi jelas akan aku hancurkan. Tidak.
Ibuku bekerja keras siang malam selama berhari-hari cuma buat beli kalung ini. Kalaupun ini palsu, kau tidak berhak merusaknya. Kenapa? Tidak senang ya? Lihat sekeliling, lihat siapa yang punya banyak orang. Aku belum membalasmu atas pukulan tadi. Apa yang kalian lakukan? Aseno, ini rumahku, bukan tempat untukmu bertingkah liar. Bocah, jangan sembunyi di balik wanita kalau berani. Sudah. Jangan lupa kenapa kita di sini hari ini. Anakku memang agak impulsif. Maafkan dia. Jujur saja, kami di sini hari ini untuk melamar. Pengawal, bawa masuk mas kawinnya. Aku tidak akan pernah menikah dengan anakmu. Lupakan saja ide itu. Itu bukan keputusanmu. Mau atau tidak, kau menikah dengan anakku hari ini. Aku tidak percaya keluarga Raya berani melawan aku, Sony. Pak Sony, maksudnya apa ini? Kau mengancam kami? Tidak persis ancaman sih. Aku cuma memberitahu fakta sederhana. Kalau kalian berani menolak, tidak ada satu orang pun di ruangan ini hari ini yang akan keluar dari pintu itu. Sayang, mungkin kita terima saja pernikahan ini. Keluarga Sanjaya itu orang yang tidak bisa kita lawan. Mungkin kau sebaiknya pergi. Tidak layak melawan keluarga Sanjaya demi aku. Aku tidak akan pergi. Aku pacar yang kau sewa sehari 2 juta. Karena hari belum berakhir, jadi aku harus penuhi tugas dan tanggung jawabku. Dan ini bukan soal uang, ini soal integritas. Kebetulan sekali kau terlambat. Aku sudah melamar Sarah. Kau melamar? Kau membawa uang mahar yang cukup? Jelas saja, keluargaku memberikan Sarah 11 juta sebagai hadiah resmi. Benar. 11 juta? Aku beri lebih dari itu kalau sedang mengusir pengemis. Menurutku mas kawin yang kau bawa malah terlihat seperti sedekah. Bawa masuk mas kawin Tuan Chandra. Tunggu, siapa orang ini? Ayah, dia orang yang ayah undang. Kenapa dia bawa hadiah sebanyak ini? 1 pohon koral sahabat, 10 villa mewah di kompleks Ancol. Cuma villanya saja harganya 100 miliar. Dia manajer umum grup Sentosa, namanya Zaki. Kenapa dia datang ke sini? Apa? Dari grup Sentosa? Buat apa ke sini? Ayah, dia jalan ke arah kita. Ayah tidak berpikir hadiah-hadiah itu buat kita kan? Mungkin saja. Kan ayah sudah bilang, ketua grup Sentosa minta ayah hadir di upacara leluhur mereka. Jelas berarti dia menganggap ayah sebagian dari mereka. Jadi ini pasti hadiah buat kita. Pak Zaki. Tuan. Paman Zaki, manajer di grup Sentosa. Kok aku tidak pernah tahu? Pak Zaki, kau salah orang. Anak ini, mana mungkin dia Tuan Chandra di grup Sentosa. Benar, dia cuma orang biasa. Kenapa kau panggil dia Tuan? Dia... Tunggu, Tuan Ferdian pernah bilang kalau identitas Tuan Chandra tidak boleh diungkap. Kakeknya adalah penolongku. Apa masalah kalau aku panggil dia Tuan? Tidak ada masalah sama sekali. Aku tahu dia tidak mungkin jadi Tuan grup Sentosa. Keluarga Chandra penolongku. Karena dia ketemu calon mertuanya hari ini, aku datang bantu antar hadiah. Mohon diterima. Baiklah. Tunggu, ada apa dengan kalung ini? Kenapa rusak? Aku keluarkan 1 triliun untuk buat kasih ke ibumu. Pak Zaki, dia pelakunya. Dia ngotot kalungnya palsu. Terus, dia hancurkan. Pak Zaki, aku tidak bermaksud... Kau pikir siapa dirimu? Sampai pertanyakan keaslian barang yang kuberikan. Maksudmu barangku palsu kah? Pak Zaki, jangan marah Pak. Anak ini cuma bodoh, putar balikan fakta. Jangan dipikirkan. Kendalikan anakmu. Jangan biarkan singgung orang yang tidak pantas disinggung. Aku tahu. Karena hadiah-hadiahnya sudah diantar, aku pamit dulu. Sampai jumpa. Orang besar seperti Pak Zaki secara pribadi datang buat antar hadiah jadi macomblang. Pak Sony, aku tentu tidak bisa menolak. Jadi Pak Sony, sebaiknya kau bawa kembali barang-barangmu dan silakan pergi. Ayo, ayah,
Kita kesini buat melamar. Lamar apa? Memang kau belum cukup bikin malu? Ayo pulang. Ayo jalan. Chandra, aku sangat puas dengan kinerjamu hari ini. Benarkah? Terima kasih Paman. Karena kau dan Sarah sudah konfirmasi hubungan dan saling cinta. Sebagai orang tua, kami tidak akan halangi kalian. Tapi demi masa depan anak-anak, beberapa hal tetap perlu dipertimbangkan. Mengerti? Kalau begitu, minggu ini, kapanpun kau ada waktu, ajak kami datang ke rumahmu. Dan juga pertemukan kami dengan orang tuamu. Kalau semuanya oke, kalian berdua harus tunangan. Apa? Tunangan? Tunggu, Ayah, aku tidak salah dengar. Kita baru mulai, Ayah mau kita tunangan. Iya Paman, ini bukannya agak terlalu cepat? Tidak cepat. Waktu aku seumuranmu, Sarah sudah lahir. Lagi pula perasaan kalian satu sama lain sudah aku lihat dengan mata kepala sendiri. Sudah waktunya meresmikan pernikahan. Ayah, kalau begitu aku menurut dengan Ayah. Sarah, apa yang terjadi? Bukannya kau sewa aku buat jadi pacar sewaan? Ini namanya buat aku jual jiwa. Apa? Kau tidak mau? Asal kau tahu, orang yang mengejar aku mengantri dari sini sampai Paris. Kau dapat untung gede tahu? Apa? Aku bisa jual body juga. Tapi aku punya satu syarat. Apa? Kau harus bayar lebih. Aku menurut sama Paman juga. Selama kalian setuju. Tapi buat kunjungan ke Besan, kami harus siapkan beberapa hadiah. Chandra, kau dan Sarah pergi bersama. Dan beli hadiah. Kalian tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Nah, ini kartuku. Tunggu sebentar. Aku belum setuju dengan pernikahan ini. Kalau kau mau beli barang untuk orang tuanya, pakai uangmu sendiri. Aduh ibuku sayang, ini cinta sejati sekarang. Lagi pula, meski ibu tidak setuju, aku punya dukungan ayah. Karena ibu tidak mau kasih uang, aku akan cari cara beli sendiri. Pertunangan ini sudah diatur, tidak bisa dihentikan. Ayo jalan. Dah Paman, pergilah. Anak itu. Sudah. Pak Seno, kau pelanggan VIP di mall kami. Apapun yang kau suka, silakan pilih sesuka hati. Bagus. Kalau begitu keluarkan perhiasan paling mahal di toko kalian. Aku mau si miskin Chandra tahu. Jarak antara kami bukan sesuatu yang bisa diperbaiki hanya karena kenal orang besar. Baik, akan segera kurus. Chandra, bahkan pecundang sepertimu kesini. Memangnya kau mampu beli? Tunggu. Apa kita perlu datang ke tempat semewa ini buat beli hadiah? Kau bilang kartumu lagi dibekukan. Kau tidak berencana memakai uangku kan? Asal kau tahu, aku tidak punya banyak uang. Kau ini pelit sekali sih. Aku jelas tidak akan pakai uangmu. Aku punya kartu dari kakek. Ini tabungan hidup kakekku, cuma ada 11 miliar. Kalau kau habiskan, bagaimana untuk bertahan hidup? Kakekku memberi aku untuk dibelanjakan. Lagi pula, begitu kita tunangan, kartuku akan dibuka lagi. Aku akan kembalikan. Kau berpikir aku tidak bisa bayar 11 miliar kan? Anggap saja ini pinjaman muka. Baiklah. Tapi kau harus hemat ya. Kakekku tidak tahu butuh berapa lama mulung sampah untuk menabung uang segini. Awas kalau kau habiskan semuanya. Tenang saja, aku akan belanjakan dengan baik. Ayo. Chandra, pecundang sepertimu berani ke sini. Memangnya kau mampu beli? Apa sekarang? Pak Seno, kau di mana-mana ikut campur. Apa kami tidak punya hak berada di sini? Sarah, dengan statusmu sebagai superstar, tentu kau boleh datang. Tapi seingatku kartu bankmu sudah dibekukan sejak lama. Atau kau pikir dia mampu untuk bayar? Seno, soal aku mampu atau tidak, itu bukan urusanmu. Kenapa? Wajahmu sudah tidak sakit lagi ya? Kau? Oke. Bagus sekali. Mentang-mentang kau punya Pak Zaki, kau bisa seenaknya. Ini adalah mall. Kalau tidak punya uang, tidak bisa bawa sehelai benang pun. Tidak punya uang? Siapa bilang tidak punya? Aku beritahu ya. Kartuku ini isinya 100 miliar.
Sayang, menurutmu bagaimana keadaan anak kita? Apa akan ada masalah? Apa yang bisa salah? Kau khawatir dia lapar. Kau khawatir dia miskin. 99% masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. 1% sisanya itu karena uangnya kurang banyak. Lupakan kalung yang kau berikan pada gadis itu. Pikirkan saja kartu yang diberikan kakek padanya. Ada 100 triliun di situ. Cukup buat beli seluruh ibu kota provinsi. Apalagi dikhawatirkan. Kau benar juga. Pelayan, ambilkan sebotol sirup anggur yang harganya 300 juta sebotol. Baiklah. Tunggu, ini masih pagi, kenapa kau minum? Nanti anak kita pulang bagaimana kau temani dia minum? Kalau begitu kau minum teh. Kau yang minum. Cuma ada 11 miliar di kartuku. Kenapa kau bilang 100 miliar? Jangan khawatir, dia tidak bisa cek saldo, ya kan? Sarah, 100 miliar. Kau percaya tidak dengan omongan itu? Cuma kartu ini tidak akan mudah buat keluargamu menyiapkan 100 miliar dalam waktu singkat. Keluargaku memang tidak punya. Tapi kartu ini, itu hadiah pertemuan dari kakeknya Chandra. Susah dibilang sih. Benar sekali. Kakekku yang berikan padanya. Aku tidak tahu soal yang lain, tapi aku tahu soal dia. Bukannya kakekmu itu cuma orang tua yang mulung sampah di kota tiap hari? Mulung sampah bisa dapat 100 miliar. Kau pikir dia mulung emas? Sulit diberitahu. Sarah, kau sungguh mau dengan pecundang ini, ha? Apa yang bisa dia berikan? Apa ada satu barang saja yang bisa dia beli di sini? Tahu dari mana aku tidak mampu? Aku tidak takut bilang ini. Sekali geser kartu ini, aku bisa beli satu toko ini. Aduh, berhenti berbohong. Sebentar lagi tidak kuat nahan tawa. Sekali geser kartu ini, aku bisa beli satu toko ini. Jangan bawa-bawa aku dan bualanmu. Cuma ada 10 miliar di sini. Kita cuma bisa beli perhiasan kecil. Kau... Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Beli satu toko. Kau tahu tidak berapa nilai toko ini? Kalau mau bohong, setidaknya siapkan skrip dulu. Kenapa? Aku beritahu ya. Sebenarnya keluarga Chandra itu keluarga besar yang legendaris. Ya kan? Iya. Oh. Iya. Iya. Pak Seno, terima kasih sudah menunggu. Ini merek internasional baru yang baru masuk ke toko kami. Silakan dilihat. Pak Zen, aku mungkin tidak bisa menikmatinya. Hari ini ada klien yang jauh lebih besar di sini, yang bilang dia mau beli seluruh toko kalian. Siapa orang ini? Tuan kaya yang mana? Hah? Membeli toko kami. Toko ini punya stok perhiasan senilai setidaknya 100 miliar. Membelinya bukan tugas mudah. Orang ini. Kau mau beli toko perhiasan kami? Kalau begitu, mari ke ruang privat di lantai 2 bicara baik-baik. Bagaimana? Hah? Dia bukan tuan kaya. Dia ini cuma pecundang dari sekolah kami. Orang tuanya hidup dari memungut sampah. Sampah? Pecundang? Kalau begitu aku minta kalian berdua pergi sendiri. Kami tidak layani pecundang di sini, paham? Tamu tetaplah tamu. Kami belum beli apa-apa, tahu dari mana kami tidak mampu. Cantik. Apa kau mampu beli ini? Nah, ini, kau mampu beli ini? Ini harganya mulai dari beberapa miliar. Apa kau yakin mampu beli? Hah? Oke, geser kartunya. Biar kalian semua lihat, aku mampu atau tidak. Masih edisinya. Mungkin sebaiknya kita pergi saja. Cuma ada 10 miliar di sini. Aku bahkan tidak mampu beli satu ubi lantai. Kita tidak bisa biarkan mereka merendahkan kita seenaknya. Aku tidak tahan dan orang picik dapat maunya. Biarpun harus pura-pura, kita harus lanjut terus. Habislah. Ini sungguh memalukan. Tuhan tolong, semoga mesinnya rusak. Ini harga yang harus dibayar kalau pura-pura kaya. Pak Zen, apa isinya cuma beberapa ratus miliar? Ini nilai di kartu ini terlalu besar.
sampai merusak mesin pembaca kartunya. Hah? Ketua, seorang pelanggan super VIP baru saja belanja di toko perhiasan kita. Apa? Cepat. Pelanggan super VVIP. Kalau bukan orang kaya, orang berkuasa. Setidaknya anggota keluarga top dunia. Tidak boleh lalai. Kau atur? Oh, tidak. Lebih baik aku sendiri buat menunjukkan rasa hormat. Kok bisa? Mesinnya meledak. Apa? Kok bisa? Kau tidak berpikir kartu orang ini punya uang sebanyak itu sampai buat mesinnya meledak? Syukurlah, mesinnya meledak. Apa kartu ini isinya 100 triliun lebih? Dewan direksi kami bilang, jika ada 100 triliun lebih di kartu, mesin ini akan meledak. 100 triliun? Kau pikir orang ini punya uang sebanyak itu? Mesinnya cuma rusak, kalau tidak mana mungkin begini. Sekarang aku bisa tenang. Aku kira aku sudah menyinggung orang penting. Mesin ini rusak juga. Kalian berdua lakukan apa yang perlu dilakukan sana. Pergi. Tunggu. Terlepas dari apa, punya uang atau tidak, pelanggan itu raja. Kau tidak bisa main usir begitu saja kan? Chandra, kau mau terus buat malu diri sendiri? Amanan. Bawa mereka keluar. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Ketua kami datang. Ketua kami datang. Siapa? Pak Wendy kami sembunyinya pendek. Dia bakal meledak kalau ada yang salah. Pak Wendy, kenapa di sini hari ini? Kalau mau datang harusnya bilang dulu. Aku belum siap sama sekali. Tidak perlu persiapan. Justru apa yang sebenarnya kau lakukan? Kau mau apa dengan pelanggan? Dua pecundang ini, Pak Wendy, Anda tidak mengerti. Dua pecundang ini tidak punya latar belakang, tidak punya status. Mereka cuma pegang kartu rusak dan mau beli barang di toko kami. Itu kan mustahil. Aku takut mempengaruhi suasana VIP. Jadi aku usir mereka. Betul sekali. Aku bisa menjamin Pak Zen soal ini. Dua orang ini tidak pakai satupun barang bermerek, tapi berani belanja di sini. Ini penghinaan bagi pelanggan lain. Ini kartu rusak ini. Waktu kami gesek, merusak mesin edisi kami. Saldonya bahkan tidak muncul. Pak Wendy, jangan khawatir. Pasti tidak banyak uang di sini. Mataku paling tajam. Tidak lebih dari 10 miliar di sini. Mereka tidak punya daya beli. Sebaliknya, Tuan Seno lagi borong semua barang mewah bagus di toko kami. Bagus. Kerja bagus. Terima kasih pujiannya Pak Wendy. Aku akan terus layani pelanggan VIP kita dengan baik. Pak Zen kerja bagus soal ini. Jadi aku berencana beli lebih banyak barang ini. Tidak ada alasan lain, cuma untuk senang-senang. Tapi Pak Wendy, aku sarankan segera usir dua orang miskin ini keluar. Jika tidak, kalau ahli waris kaya lain tahu, mereka akan pikir kita cuma layani kelas bawah. Pak Wendy, Tuan Seno benar. Kita mengikuti jalur kelas atas. Kita tidak bisa biarkan dua orang miskin ini menurunkan standar kita kan? Tidak layak buat kita, mengabaikan status. Baik, Pak Wendy, aku mengerti. Keamanan, bawa mereka pergi segera. Chandra. Kan aku sudah bilang jangan sama pecundang. Sekarang lihat, kau diusir. Sungguh memalukan. Headline besok mungkin akan Sarah sama pacarnya ditendang ke jalanan karena tidak mampu beli perhiasan. Itu bukan urusanmu. Kalau kami tidak diterima di sini, kami juga ogah tinggal. Tunggu apa lagi? Keamanan, cepat keluarkan mereka. Tunggu. Aku mau lihat siapa yang berani. Apa maksudnya ini? Kau ini dasar orang tidak tahu diri. Mari kau. Bagaimana aku mengajarimu? Dasar orang yang tidak bisa bedakan status. Bagaimana aku mengajarimu? Pak Wendy, ini maksudnya apa? Aku tidak mengerti. Menyingkir. Dasar buta. Baik. Aduh. Pak Zen, ada apa ini?
kenapa Pak Wendy memukulmu? Kau tidak mengerti. Ini cara Pak Wendy menunjukkan emosinya yang sebenarnya. Jantan sekali. Memakaiku untuk latihan pukul. Sebentar lagi dia akan hukum anak itu habis-habisan. Oh, jadi begitu. Aku paham. Chandra, kalau kau berlutut dan minta maaf sekarang, aku mungkin bisa bantu bujuk Pak Wendy. Seno, jangan mimpi kau. Sembunyi di belakangku, apapun yang terjadi. Biar aku yang tanggung. Sih, kau mau cari mati? Sarah, lihat dirimu. Lihat laki-laki macam apa itu. Tidak punya kemampuan, tidak punya latar belakang. Saat masalah datang, cuma bisa omong besar. Lelaki yang aku pilih, itu yang aku mau. Di hatiku, Chandra 100 kali lebih baik darimu. Kau? Oke. Karena kau yang minta, jangan salahkan aku. Aku kasih tahu ya, Pak Wendy sudah murka. Begitu dia lepas kendali, dia akan ambil setidaknya 1 kakimu. 1 tidak cukup, setidaknya 2. Kartu itu punyaku. Apa yang kamu lakukan? Urusannya denganku. Kartu itu punyaku. Apa yang kamu lakukan? Urusannya denganku. Aku beritahu ya, aku Sarah. Kalau kalian berani menindas kami, aku akan panggil media mengungkap kau segera. Oh, sekarang kau tahu rasanya takut. Terlambat. Orang sepertimu tidak seharusnya datang ke tempat mewah tanpa uang. Mengerti tidak? Datang ke sini cuma buat malu-maluin. Sekarang lihat, Pak Wendy sedang marah. Kau akan bayar buat semua ini. Pak Wendy, kau takut tanganmu kotor. Biar aku yang lakukan buatmu. Aduh, Pak Wendy, kau buat aku pusing. Pak Wendy, kenapa kau pukul dia? Pak Zen juga memikirkan reputasi grup. Kalau kau bicara 1 kata lagi, oh juga aku pukul. Kau? Pecundang, mati kau kali ini. Maafkan aku, tamu terhormat. Itu bawahanku yang buta dan menakutimu. Pak Wendy, dia cuma pecundang. Anda salah paham, kenapa minta maaf? Aduh. Dasar kau buta. Dia tamu terhormat, kau tahu tidak? Dia tamu terhormat. Pak Wendy, mereka cuma orang miskin, bukan tamu terhormat. Pak Wendy, aku mungkin tidak kenal orang lain, tapi aku kenal dia. Keluarganya begitu melarat, bahkan tidak bisa keluarkan puluhan juta. Bagaimana bisa jadi tamu terhormat? Kau buta. Tapi apa aku juga buta? Ini satu-satunya kartu hitam level tertinggi di dunia. Ini memungkinkan belanja tanpa batas di tempat manapun. Dana di dalamnya pasti setidaknya dalam triliunan. Kalau bukan tamu terhormat, lalu apa? Ini ada 100 triliun di kartu ini. Mana mungkin, itu mustahil. Apa yang terjadi? Kartu yang diberikan kakekmu ternyata isinya 100 triliun. Sebenarnya kau ini ahli waris kaya macam apa? Ahli waris kaya apa? Tebakanku ini pasti cuma kakekku keluarkan kartu itu cuma bantu jaga martabatku. Orang sepertimu tidak diperlukan lagi tinggal di toko. Kau boleh pergi. Perusahaan kami tidak akan pernah mempekerjakanmu lagi. Pak Wendy, tolong beri 1 kesempatan lagi, aku salah. Keamanan, bawa dia keluar. Jangan sampai tamu melihatnya. Pak Wendy, aku salah, Pak. Beri kesempatan lagi, Pak. Dan kau, Wan Seno atau siapalah, mulai hari ini kau masuk dalam daftar hitam perusahaan kami. Semua toko mewah di bawah payung perusahaan kami tidak menyambutmu. Apa? Kau nge-blacklist aku gara-gara orang kampung ini? Orang kampung? Aku beritahu kau, status dan posisi tuan ini 100 atau 1000 lebih tinggi darimu. Kalau kau tidak pergi sekarang, aku akan suruh orang menyeretmu keluar. Baiklah, kalau kalian tidak terima di sini, aku pergi ke tempat lain. Chandra, asal kau tahu, mentang-mentang megang kartu hitam grup Sentosa, buat kau jadi anggota keluarga kaya. Aku kasih tahu ya, itu tak mengubah fakta kalau kau itu pecundang. Pergilah, keamanan. Tunggu saja.
Permohonan maaf untuk kalian berdua. Semua yang terjadi hari ini adalah kesalahan kami. Aku putuskan untuk buka toko agar kalian bisa pilih dengan bebas. Apapun yang kalian suka, silahkan ambil saja. Tidak usah bayar. Anggap saja permintaan maafku. Ah? Benarkah? Sialan Sarah itu. Dia milih pacaran dengan orang kampung daripada aku. Dan si Chandra itu sok berkuasa cuma gara-gara pegang kartu hitam. Dia tetap saja cuma orang kampung. Halo? Apa ini tim wawancara? Aku punya berita besar. Saat ini Sarah sedang pacaran dengan orang kampung. Iya, aku kirim alamatnya. Bawa timmu ke sana. Sarah, karena aku tak bisa memilikimu, aku akan menghancurkanmu. Sial. Ibu, ayah. Kalian pulang. Ini semua barang ini kalian berdua beli? Dapat uang dari mana kalian beli semua ini? Ini pasti harganya ratusan miliar. Ini bagaimana bisa? Ibu, sekarang ibu tidak punya alasan lagi untuk tidak pergi ke rumah pacarku. Haiya, aku benar-benar tidak tahu kenapa kita harus datang ke desa. Baunya seperti kotoran sapi, aku sesak nafas. Berhenti mengeluh. Menurutku udaranya cukup segar. Lagi pula, bukannya dulu aku juga anak gembala sapi di desa. Kau sudah lama denganku saat itu dan tidak keberatan. Sekarang setelah kita kaya, kenapa kau keberatan? Mana bisa dulu disamakan dengan sekarang? Lagi pula, apa dia mirip denganmu dulu? Ibuku memang seperti itu. Tolong jangan diambil hati. Tidak apa-apa kok. Ayah ibu, sebentar lagi sampai. Rumahku tepat di depan. Halo semuanya, aku Zara dari tim wawancara. Hari ini kami menerima info kalau artis terkenal Sarah punya romansa untuk diumumkan. Karena itu tim kami segera datang ke lokasi untuk memberikan laporan langsung. Apa? Tidak disangka ternyata Sarah punya pacar. Aku tidak menyangka ternyata Sarah yang legendaris dan polos beneran punya pacar. Sialan, siapa yang mencuri gadis impianku? Aku mau duel dengan dia. Aku dengar pacar artis ini adalah orang desa. Dan hari ini pertemuan pertama antara keluarga mereka. Mari kita mewakili semuanya melihat latar belakang keluarganya pacar artis ini. Ibu dan ayah, ayo datang. Paman, bibi, orang tuaku membawa kakekku periksa ke dokter. Mereka tidak akan kembali sebentar. Maaf, kalian jadi harus menunggu. Mohon maaf. Baguslah, karena mereka tidak ada di rumah. Ayo pergi cepat. Jangan diam di tempat kumuh begini. Ibu, kita sudah di sini. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau orang tua Chandra segera kembali? Baiklah. Ayo. Mobilnya datang. Itu dia. Ayo, cepat. Sarah, kau benar pacaran? Kami datang ke sini mengungkap identitas pacarmu. Apa yang kau mau katakan buat pacarmu? Kok kalian? Seno, kau yang panggil tim media? Apa rencanamu? Apa yang kau lakukan? Aku tidak rencanakan apa-apa. Aku cuma mau semua orang tahu kalau kau berpacaran dengan orang kampung. Kau ngotot mau sama dengan si kampungan kan? Aku akan hancurkan reputasimu. Apa pacarmu benar dari desa? Oh, aku tidak menyangka Sarah bakal cari pacar yang bukan CEO atau idola muda tampan, tapi orang desa malah. Benar sekali. Sarah kan hidup dengan mewah. Bagaimana bisa dia jatuh cinta sama orang kampungan? Sialan. Apa lebihnya dia dariku? Kenapa dia tidak pilih aku sih? Aku kan juga mau jadi pacar dia. Keluargaku memang keluarga desa, tapi orang tuaku kerja keras membesarkanku dan aku sangat puas. Itu benar. Kenapa kalau dari desa? Dia tidak berbeda dari kita semua. Karena para reporter semua ada di sini hari ini, aku akan umumkan. Chandra itu pacarku. Dan kami akan segera bertunangan. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Benar sekali.
Orang desa punya kaki dan tangan seperti orang lain. Era apa ini? Kami percaya cinta bebas. Memangnya Bintang tidak boleh menikah dengan petani? Setuju. Kasih jempol untuk Sarah karena berani mengakui hubungannya. Walaupun itu benar, kenapa tidak bisa orang itu? Bukan aku saja. Aku pengen jadi pacarnya Sarah. Kalian, tunggu sampai kalian ke rumahnya dan lihat dinding kosong. Kalian akan menyesal. Ikuti mereka, ayo cepat, cepat. Ini adalah rumahku. Paman, Bibi, silakan duduk. Ada bangku di sini. Sini. Di sini. Sarah, ini rumah pacarmu. Dia cuma makan lobak kering murah tiap hari. Wah, kondisi keluarga ini benar-benar miskin. Aku takut mereka cuma makan acar tiap hari. Benar sekali kan? Kalau mereka bertunangan, Sarah akan menderita. Tunggu, lobak kering apa? Bukannya ini ginseng 1000 tahun? Bicara apa kau ini? Bagaimana bisa ini ginseng 1000 tahun? Menurutku itu cuma setumpuk wortel biasa. Sulit dibilang. Lihat nama di layar. Itu pemburu harta karun terkenal Wawan. Dia keliling ke berbagai negara buat gali tanaman obat. Dia pasti tidak akan bicara sembarangan. Itu benar dia, mega influencer dengan 10 juta followers. Apa ini benar ginseng 1000 tahun? Latar belakang pacar yang ditemukan Sarah tidak sederhana. Beberapa netizen bilang ini bukan lobak, tapi ginseng 1000 tahun asli. Oke. Tidak disangka ternyata kau ahli waris kaya tersembunyi. Sepertinya aku yang sedang pansos nih. Mana bisa? Iya, mana bisa? Kalau kau bilang cuma satu dari ini ginseng 1000 tahun, oke lah. Tapi kau bilang setumpuk ini semuanya ginseng. Kelihatannya memang agak mirip. Dulu di rumah kolektor top di kota, aku lihat ginseng 1000 tahun. Tapi dilakukan seperti harta karun. Jadi aku tidak lihat banyak. Susah dibilang. Paman, tidak usah dipedulikan. Ini cuma lobak kering. Sudah hampir kering total, mana bisa disebut ginseng 1000 tahun. Chandra, ini ginseng atau lobak? Paman, itu cuma lobak biasa. Mana mungkin keluargaku mampu beli ginseng. Tapi kualitas lobak ini tidak bagus. Kalau makan kebanyakan bisa mimisan. Sudah aku duga. Mana mungkin keluarga seperti kalian punya ginseng 1000 tahun. Aku hampir berpikir ke ahli waris kaya tersembunyi. Tidak ada yang bisa dilihat. Ayo pergi. Kalian sungguh tidak mengenali harta karun. Kalau kalian tidak mau, aku bersedia bayar 30 miliar buat ginseng 1000 tahun ini. Tunggu, ada netizen barusan bilang mereka bersedia bayar 30 miliar buat beli lobak putih ini. Apa? 30 miliar? Apa? 30 miliar? Mana mungkin? Dia pasti berbohong. Lihat ini. Iya, netizen itu pasti salah. Yang ada di rumahku ini cuma lobak putih biasa, bukan ginseng, tidak berharga. Mau ini ginseng 1000 tahun atau bukan, aku akan beli. Aku ini yang rugi. Kalau aku bisa dapat ginseng ini seharga 30 miliar, maka aku akan dapat untung besar. Netizen ini influencer dengan 30 juta followers. Dia pasti tidak akan bohong. Karena netizen ini ingin sekali, ya sudah, aku jual saja ke dia. Kalau waktunya tiba, jika kalian tidak bisa memakannya, aku dukung 7 hari pengembalian dana. Beli itu untung, kenapa harus aku kembalikan? Tidak, aku harus ke sana. Aku tidak boleh biarkan orang lain duluan. Orang-orang benar-benar percaya apa kata netizen itu. Kalau aku bilang, aku akan bayar 600 miliar buat barang ini. Bukannya itu cuma omong kosong. Benar juga, internet di era sekarang tidak bisa dipercaya. Pasti itu cuma bercanda. Chandra, jangan anggap serius. Aku juga cuma bercanda kok. Paman, Bibi, silakan duduk. Aku permisi mau ambilkan buah. Ayah? Iya, baiklah. Rekam. Cepat rekam. Lihat apa yang mereka punya. Mana pasanganmu? Maaf, bos. Dia pergi ke kamar mandi. Kau, apa ini bersih? Jangan dimakan, nanti sakit perut. Tante,
Barang bagus apa yang bisa dibawa keluar oleh orang desa? Paling cuma buah-buahan jelek dan cacat. Anak buah, bawa masuk melon yang harganya 15 juta per pon. Ah, ini. Jauh lebih baik daripada stroberi. Ayo, kau perhatian sekali. Kalau saja kau pacar putriku. Ibu, kalau ibu tidak makan, aku yang makan. Wow, ini enak sekali. Stroberi jenis apa ini? Mencairnya pas gigit. Kenapa reaksi Sarah sampai segitunya? Itu kan cuma stroberi. Seenak apa sih? Benar sekali. Hanya stroberi. Tidak ada yang spesial. Hah? Tunggu. Kelihatan seperti stroberi Kaisar Meikarta. Harganya lebih dari 10 juta per pon. Benar juga. Stroberi Kaisar. Kok aku tidak pernah dengar ya? 10 juta per pon. Kelihatannya benar. Aku cari di internet. Stroberi Kaisar kelihatannya persis seperti stroberi di rumahnya. Aduh, tentu saja benar. Stroberi Kaisar ini cuma bisa ditemukan di Meikarta. Cuma miliarder top yang punya kesempatan memakannya. Aku cuma pernah dengar. Tidak kusangka aku dapat kehormatan melihatnya. Kelihatannya asli. Semua orang bilang stroberi ini asli stroberi Kaisar. Hah? Ini benar stroberi Kaisar? Tidak, aku harus cobain satu. Wah, stroberi ini benar enak sekali. Apa mungkin ini benar? Tante, mana mungkin lah. Kalau benar ada stroberi Kaisar, tidak mungkin muncul di rumah penyundang ini. Jangankan 10 juta per pon, bahkan 100 ribu per pon, keluarganya tidak sanggup beli. Aku pernah dengar stroberi Kaisar, tapi belum pernah lihat dan belum pernah makan. Aku tidak tahu ini asli atau tidak. Ini bukan stroberi Kaisar. Aku makan ini setiap hari. Cuma stroberi biasa. Mana mungkin? Mana bisa stroberi seenak ini biasa saja. Ini pertama kali aku makan. Apa kau menyembunyikan identitas spesial dariku? Tidak kok. Netizen pasti bicara sembarangan. Aku punya teman yang bekerja sebagai grosir buah internasional. Aku akan kirim foto untuk tanya. Kata-kata netizen tidak bisa dipercaya. Pertama mereka bilang lobak itu seperti ginseng 1000 tahun. Sekarang stroberi ini mereka bilang stroberi Kaisar. Apa mereka pikir keluarganya miliarder? Masa keluarga miliarder tinggal di sini? Benar juga. Stroberi ini enak sekali. Mungkin hanya karena ditanam di tanah desa ini. Aku belum pernah makan sebelumnya. Tuan Seno, ini benar stroberi Kaisar dan jenis yang paling top. Kau tidak bisa beli bahkan kalau punya uang. Apa orang yang membawanya ada di sebelahmu? Tuan Seno, aku sarankan kau sebaiknya cari muka. Orang macam begini, kita tidak mampu singgung mereka. Itu benar stroberi Kaisar. Pantas saja rasanya enak sekali. Tidak mungkin. Mana mungkin itu stroberi Kaisar? Memangnya orang desa seperti dia mampu beli? Apa kau benar ahli waris miliarder? Kalau tidak, mana mungkin kau mampu beli stroberi semahal itu? Mana mungkin? Kalau benar aku ahli waris miliarder, apa aku masih akan tinggal di sini? Terus Chandra, lalu dari mana sebenarnya stroberi ini berasal? Paman, stroberi ini ditanam oleh ibuku di kebun. Tidak berlebihan seperti yang kalian pikir. Aku sudah makan ini sejak kecil. Sekarang aku mulai ragu. Kalau kau benar orang yang luar biasa, apa aku benar pansos? Kalian ini berhayal apa sih? Aku ini cuma orang desa biasa. Jangan terlalu jauh berpikirnya. Susah dibilang. Ginseng 1000 tahun segepok. Stroberi Kaisar setiap hari. Kalau kau bilang kau tidak kaya, aku tidak akan percaya. Tepat sekali. Aku kira Sarah menikah turun kasta. Sekarang kelihatannya dia murni pansos. Benar orang kaya. Memang dia merendah. Belum tentu. Bagaimana kalau orang tuamu melatihmu dan menyembunyikannya darimu? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Menurutku stroberi ini pasti hadiah dari kunjungan seseorang. Dia cuma buat pamer. Dengan kondisi keluarganya, kalau benar dia orang luar biasa, aku panggil dia ayah. Pasti itu. Aku tahu itu. Bagaimana bisa keluarga sepertimu mampu beli stroberi Kaisar? Jadi, kau cuma numpang tenar. Ibu, kok ibu seperti itu? Ada pepatah, jangan gigit tangan yang memberi makan. Ibu makan makanannya tapi tidak percaya pada orangnya. Anak sepertimu tahu apa? Ibu hanya ngomongin sebenarnya.
Jelas-jelas itu hadiah, tapi bilang itu hasil tanam sendiri. Dan bilang makan tiap hari. Pamer buat apa? Dia tidak takut kena batunya. Kalau kau tidak malu, aku yang malu. Oh, jadi begitu rupanya. Pantas ada stroberi kaisar. Ternyata itu cuma hadiah. Orang ini cuma demi gengsi, malah bilang itu dari rumahnya. Benar sekali. Karakter pacar yang ditemukan Sarah ini sangat buruk. Harusnya kau tidak punya pacar seperti ini. Lebih baik putus. Tidak punya uang, hobi pamer. Kalian bicara apa sih? Aku cuma bicara yang sebenarnya. Jangan memfitnah orang. Bicara yang sebenarnya. Jadi kalau makan stroberi kaisar tiap hari, berarti keluargamu pasti miliarder. Apa kayu bakar yang dipakai buat kompor semuanya dari kayu emas? Kau? Kenapa? Tak bisa bicara. Sini, reporter ke sini. Lihat tumpukan itu. Apakah itu kayu emas? Lihat apa keluarganya sungguh keluarga kaya. Mana mungkin itu kayu emas? Bukannya itu cuma tumpukan kayu bekas? Benar sekali. Kelihatannya persis seperti kayu bakar yang aku pakai di rumah. Tunggu sebentar. Kayu ini kelihatan benar kayu emas. Ada orang bilang ini sebenarnya kayu emas. Tunggu, kau bilang apa? Kau percaya apapun yang dikatakan netizen? Apa yang kau lakukan? Kau gila ya? Kau tidak tahu siapa yang membawamu? Tunggu, orang ini sepertinya pakar penaksir tingkat nasional dengan sertifikasi nasional. Dia bilang ini benar kayu emas. Ya ampun, itu benar-benar kayu emas. Aku kira tadi aku salah lihat. Kayu emas itu rajanya kayu. Tumpukan ini saja nilainya beberapa ratus miliar kan? Omong kosong apa ini? Bukannya ini cuma setumpuk kayu bakar biasa? Bukan berarti belum pernah lihat keluargaku pakai ini buat kompor? Dari mana datangnya kayu emas? Itu sepertinya benar. Kalau keluargamu benar pakai kayu emas untuk kayu bakar, maka keluargamu terlalu kaya. Kalau begitu kasusnya, kenapa aku jadi bintang? Aku akan jadi ibu rumah tangga saja. Berpikirmu kejauhan. Sepertinya pakar ini tidak hebat juga. Siapa yang mampu beli kayu emas hanya untuk dijadikan kayu bakar? Tumpukan ini pasti bukan kayu emas. Iya kan? Pakai kayu emas sebagai kayu bakar. Kemewahan macam apa itu? Mungkin cuma boleh dibeli sama orang terkaya di dunia? Kalian sungguh tidak mengenali harta karun. Kalian bahkan tidak bisa bedakan itu kayu emas. Tidak pernah melihat barang seperti ini. Biarpun aku harus jual semua yang kupunya, aku harus memilikinya. Bilang ke pemuda itu, aku tawar 100 miliar. Aku mau kayu emas ini. Tunggu, sepertinya ada yang menawar 100 miliar untuk beli kayu emas ini. Apa? Ini benar-benar kayu emas? Dan ada orang yang menawar 100 miliar untuk membelinya. Apa? Apa seberharga itu? Tante, jangan sampai tertipu. Ini jelas cuma setumpuk kayu busuk. Mana mungkin ini kayu emas? Kayu emas di bawah sinar matahari akan punya kilauan emas. Di sini mana kilauannya? Pakar itu pasti menipu. Benar sekali. Biarpun aku belum pernah lihat babi terbang, aku pernah lihat babi lari. Tumpukan kayu ini di mana miripnya dengan kayu emas. Ini pasti palsu. Benar sekali. Sepertinya kata-kata pakar. Tidak boleh dipercaya sepenuhnya. Aku berani bertaruh nyawa. Ini pasti kayu emas asli. Dan kalian tidak sadar. Kalau kayu emas, kalian tidak boleh lihat dari luarnya saja. Kalian harus belah kayunya. Buat lihat kilauan emas di dalamnya. Pakar bilang kita harus belah kayunya untuk tahu itu asli. Benar. Kayu emas asli bukan soal luar, tapi dalamnya. Itu juga salah satu alasan kenapa itu sangat berharga. Tunggu. Kau percaya apa yang dikatakan pakar abal-abal? Ada satu hal yang benar tidak yang dikatakan pakar zaman sekarang? Baik. Kau bilang kalau kita belah kayunya kita akan tahu itu asli atau tidak. Maka hari ini aku akan belah kayu bekas ini dan lihat apa itu beneran kayu emas.
Ini yang dibilang kayu emas oleh kalian. Bukannya ini cuma sepotong kayu bekas. Aku sudah tahu. Apa yang dibilang pakar sama sekali tidak boleh dipercaya. Kayu. Ini kayu emas. Ternyata ini benar punya kilauan emas. Ini benar kayu emas. Tidak disangka ternyata ini benar kayu emas. Dan sebanyak ini. Anak ini kalau bukan kaya ya berkuasa. Lebih dari sekadar kaya atau berkuasa. Menggunakan kayu emas sebagai kayu bakar. Menyebutnya orang terkaya di dunia tidak akan berlebihan. Apakah beneran ahli waris kaya yang sedang nyicipin hidup susah? Pakai kayu emas untuk api. Aku bahkan tidak bisa membayangkan. Apa menurutmu aku perlu melakukan itu? Apa yang terjadi aku juga tidak tahu. Apa mungkin aku benar ahli waris kaya dan aku cuma tidak tahu? Aku tahu. Ini bukan kayu emas sama sekali. Ini kamper emas. Kamper emas biasa digunakan buat memasukkan kayu emas. Miripnya, di bawah sinar matahari, ini akan memiliki kilauan emas. Perbedaan harganya ribuan kali lipat. Coba lihat kayu emas ini. Ini kelihatan asli untuk. Mana mungkin asli? Menurut pendapatku, Seno benar. Ini pasti kamper emas. Ingat tidak? Dulu ada orang yang memberikan aku set perhiasan. Dia bilang itu kayu emas. Baru pas aku beli ke toko perhiasan, aku tahu itu cuma palsuan kamper emas. Nah, kau boleh pakai kayu ini untuk menipu orang yang tidak tahu dagang. Tapi aku profesional. Wah, profesional. Buka mata butamu. Kayu emas dan kayu bakar bahkan tidak boleh dibedakan. Baiklah, baiklah. Hari ini aku datang untuk ketemu Besan. Tidak ada yang penting dari semua ini. Ngomong-ngomong Chandra, kapan mereka kembali? Segera. Paman, Bibi, di luar dingin sekali. Bagaimana kalau kita masuk menghangatkan badan? Tidak usah. Kami tidak apa-apa di sini. Baiklah. Kalau begitu aku bawa anglonya ke sini saja. Paman, Bibi, mari menghangatkan badan. Ini kelihatannya seperti pot bunga glasir biru langit cakra awal dinasti Madya. Tunggu, dari mana aku dapat anglo butut ini? Kenapa bentuknya seperti ini? Kotor sekali. Ih, apa itu? Tempat ludah. Ibu bicara apa sih? Bagaimanapun juga Chandra tidak akan bawa tempat ludah untuk ibu pakai sebagai anglo. Bibi, jangan khawatir. Ini sungguh anglo keluargaku. Sejak aku kecil, kalau cuaca dingin kami selalu pakai ini buat hangatkan badan. Abu-abu di sini itu abu kayu. Di mana netizen pakar berisik yang tadi? Lihat pot ini sekarang. Apakah juga akan bilang ini barang antik juga? Aku... aduh, kayu emasku. Apa itu kayu yang kalian bakar? Itu hatiku yang kalian bakar. Baiklah pakar, berhenti pura-pura. Sekarang semua orang sudah sadar itu bukan kayu emas. Kalau terus pura-pura tidak ada artinya. Benar sekali. Kalau kau benar berpikir ini kayu emas, jangan hanya bicara. Cari rumahnya offline dan beli. Beli. Aku harus pergi beli sekarang juga. Warna ini, pola ini sungguh pot bunga glasir biru langit cakra awal dinasti Madya. Apa kalian benar boleh percaya bakal internet? Anglo butut ini boleh jadi barang antik? Tunggu, ini pakar penaksir itu bilang anglo ini itu pot bunga glasir biru langit cakra dan itu tak ternilai harganya. Tunggu, kalian bicara apa? Kalian percaya yang dibilang netizen? Kalian tidak bisa blokir pelakar abal-abal ini? Ini siaran langsung. Aku hanya menyampaikan apa maksud netizen. Bagaimana bisa ini pot bunga glasir biru langit dan cakra? Kalian harus tahu kalau satu saja nilainya lebih dari 100 miliar. Benar sekali.
Siapapun yang punya satu akan memujanya, bukan dipakai jadi anglo. Kalian sungguh belum pernah lihat pot bunga glasir biru langit asli. Pot bunga ini pasti glasir biru langit. Percaya atau tidak? Tapi keluarga macam apa yang dimiliki pemuda ini? Benda ini malah dipakai buat api. Ini... Penjelasan pakar ini terdengar profesional. Apa mungkin ini benar barang antik? Ayah, kalau itu benar, pot bunga glasir biru langit itu boleh ada di mana sih, tapi tidak di sini. Dan juga sebagai anglo butut. Itu pasti. Barang antik seperti ini, kalau tidak di museum, dia di tangan kolektor top. Sudahlah, berhenti berhayal. Anak ini cuma orang desa Tulen yang biasa. Aku rasa kata-kata pakar itu mungkin tidak semuanya salah. Ayah, bukannya ya kenal kolektor top. Minta dia identifikasi. Benar juga. Kolektor itu pakar antik asli yang otentik. Koleksinya tidak terhitung. Kalau itu asli, dia pasti akan tahu. Ayah akan video call dengannya. Paman, kenapa Paman telepon? Paman tidak berpikir rumah anak ini punya barang antik top kan? Kalau dia punya, aku akan langsung berlutut dan sujud 3 kali. Tersambung. Tuan Haris, Tuan William, bantu aku identifikasi pot bunga. Tuan Haris, aku nonton live-nya. Aku tadi pakar yang kirim komentar. Anglo yang dipakai buat api, itu pot bunga glasir biru langit. Apa? Apa? Anglo butut ini beneran pot bunga glasir biru langit ini? Mana mungkin? Kalau yang ini asli, maka gengsi 1000 tahun yang tadi dan kayu mas semuanya asli juga. Tunggu. Dia benar pakar penaksir. Itu benar barang antik. Anak ini pasti terlalu kaya. Aku akhirnya lihat apa artinya naga tersembunyi. Ginseng 1000 tahun diperlakukan seperti lobak. Kayu emas dipakai seperti kayu bakar. Pot bunga antik cuma boleh dipakai sebagai anglo. Aku sudah lihat semuanya hari ini. Ini pot bunga antik. Paman, teman pakar Paman apa dia salah lihat? Bagaimana bisa keluargaku mampu beli pot bunga antik? Dia itu memang pakar penaksir asli. Harusnya tidak ada kesalahan. Apa maksudmu? Paman tidak boleh tertipu olehnya. Aku taruhan, pakar itu lihat live dan kasihan dengan anak ini. Jadi dia mau bantu martabatnya di depan semua orang. Jangan anggap serius. Masuk akal. Aku rasa tidak. Yang aku tahu, dia bukan orang seperti itu. Paman, kalau Paman percaya kata-kata pakar, bukannya itu berarti semua yang sebelumnya itu benar. Bahwa dia benar miliarder yang pura-pura miskin. Itu masuk akal. Kenapa orang kaya repot-repot pura-pura miskin? Mungkin beneran pakar itu kasihan sama anak ini. Kasihan kenapa? Aduh, kalian punya mata tapi tidak bisa lihat gunung suci. Kalau kalian tanya aku anak ini, kalau bukan kaya yang berkuasa. Dan kalau dia sungguh miliarder, bukankah dinding rumahnya harusnya terbuat dari batu bata emas? Lihat gubuk ini, apa punya batu bata emas? Apa yang kau lakukan? Lihat rumah lumpur ini. Apa punya sedikit aura klan kaya? Sepertinya semua yang tadi itu palsu. Rumah tidak bisa berbohong. Miliarder itu tinggal di villa besar. Siapa yang akan tinggal di sini? Benar sekali. Kalau kalian mau tanya, pakar itu mungkin cuma seorang pakar palsu. Percaya atau tidak, aku cuma mau bilang, latar belakang pemuda ini pasti tidak biasa. Tunggu. Dinding itu ada yang tidak beres. Ini, dinding rumah anak ini sepertinya punya batu bata emas. Apakah netizen sialan itu menemukan sesuatu lagi? Apakah mereka nemu emas? Itu benar. Mereka bilang barusan di dinding mereka lihat batu bata emas. Kau percaya omong kosong itu? Aku sadar aku salah ambil orang. Harusnya aku tidak ambil reporter yang tidak bawa otak. Keluargamu tidak pakai batu bata emas untuk membangun dinding kan? Mana mungkin lah.
Rumah kami terbuat dari bata lumpur. Dari mana datangnya bata emas? Dengar itu. Bangun rumah pakai batu bata emas. Aku bahkan belum pernah dengar itu. Bisa tidak pakai otakmu? Tunggu. Aku rasa aku beneran lihat. Aku lihat juga. Itu benar kelihatan seperti batu-bata emas. Lihat lagi. Buat apa? Kau sungguh mau lihat? Kau akan mati kalau tidak dengarkan apa kata netizen. Harusnya kau tidak kuajak. Lihat semuanya. Sepertinya benar ada batu-bata emas di sini. Ini sungguh batu bata emas. Seluruh dinding terbuat dari batu bata emas. Ya ampun. Ini benar rumah emas sungguhan. Berapa nilainya ini? Sekarang kalian semua percaya aku? Latar belakang anak ini pasti tidak mudah. Dinding ini terbuat dari batu bata emas. Skala yang masif. Aku takut seluruh aset keluarga kita digabungkan pun tidak akan bisa menandingi. Baiklah. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Masih bilang kamu bukan keluarga kaya? Tidak, aku tidak tahu kenapa ada batu bata emas di dalam dinding kami. Apa yang terjadi? Ayah, Aku Chandra, pada pandangan pertama, Bibi merasa kau pria baik. Aku percayakan putriku padamu. Mulai sekarang, Sarah kami akan... Tunggu. Menurut pandanganku, emas ini asalnya dari sumber kotor. Kotor? Apa maksudmu? Tante tidak berpikir kalau batu bata emas ini didapatkan keluarganya lewat jalur legal kan? Jadi ini pekerjaan keluargamu. Seno, apa maksudmu? Apa maksudku? Menurutku, keluargamu cuma penipu yang memalsukan peninggalan budaya. Barang-barang yang seperti lobak dan disebut sebagai ginseng. Lalu barang yang kelihatan seperti kayu emas. Itu semua cuma properti buat penipuan keluargamu kan? Omong kosong. Orang tuaku orang desa yang jujur dan pekerja keras. Mereka tidak lakukan seperti itu. Kalau begitu jelaskan, kenapa rumahmu pakai batu bata emas buat dinding, tapi kau sembunyikan kekayaan pura-pura miskin? Pasti itu. Karena uangnya kotor, kau tidak berani membelanjakannya jadi kau pura-pura miskin. Kau tidak boleh punya pacar seperti ini. Jangan bicara sembarangan, jangan fitnah orang baik. Chandra, kau harus hubungi keluargamu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan barang-barang ini? Aku akan video call orang tuaku. Ibu, ayah, ada apa dengan barang-barang di rumah kita? Lobak kering yang kelihatan seperti ginseng 1000 tahun. Dan juga kayu bakar yang kelihatan seperti kayu emas. Dan yang paling penting, kenapa ada batu bata emas di dinding? Chandra, ayah dan ibumu nonton live-mu. Barang-barang itu benar punya keluarga kita. Itu semua punya kita. Benar-benar. Ini kami lagi dalam perjalanan pulang sekarang. Sulit dijelaskan dalam beberapa kata. Kita ngobrol pas nanti sampai. Oke, sampai jumpa. Iya, tunggu saja ya. Dah. Mahal sekali. Ayah. Orang tuaku bilang barang-barang ini semua punya keluarga kami. Mereka sedang di jalan pulang sekarang. Kita akan tahu sebentar lagi. Sedang perjalanan pulang. Aku ragu. Orang tuamu mungkin kabur takut dihukum. Jadi mereka kabur. Itu sangat mungkin. Buktinya sudah kuat sekarang. Pemalsu seperti mereka tidak akan berani menunjukkan muka. Benar sekali. Tidak disangka akan melihat pertunjukan sebagus ini hari ini. Apa mungkin mereka beneran ahli memasukkan peninggalan? Mereka bahkan menipuku. Itu tidak mungkin benar. Barang-barang ini semuanya asli. Mustahil. Orang tuaku sama sekali tidak seperti itu. Dan aku tidak percaya kalau mereka melakukan hal ilegal. Siapa yang akan sombongkan hak ilegal? Mungkin saja orang tuamu melakukannya di belakangmu. Kalau tidak, bagaimana kau jelaskan batu bata emas ini kecuali orang tuamu sungguh tokoh luar biasa? Senodia, sebelum orang tua Chandra sampai buat penghakiman akhir, itu agak keterlaluan. Keterlaluan? Sarah, jangan tertipu olehnya. Keluarganya itu pemalsu peninggalan. Kalau orang tuanya bisa muncul, aku panggil dia ayah. Suara apa itu?
itu tidak mungkin datang ke sini kan? Apa mungkin? Tante, yang paling depan itu supercar. Bagaimana bisa orang tuanya mampu beli supercar? Mereka mungkin belum pernah lihat mobil itu. Masuk akal. Tapi di tempat terpencil seperti ini, rasanya jarang sekali melihat banyak mobil mewah. Benar sekali. Sepertinya ini konglomerat kaya. Orang tuamu tidak ada di mobil-mobil itu kan? Mereka baru bilang mereka lagi perjalanan pulang. Mana mungkin? Aku tahu orang tuaku. Mereka itu orang desa biasa. Mereka biasanya pergi ke kota naik bus desa. Setidaknya kau sadar diri. Tahu orang tuamu tidak mampu beli mobil ini. Seseorang harus tahu tempatnya. Chandra, aku rasa orang tuamu tidak datang hari ini. Sayang, ayo kita pulang dulu. Ayo pergi. Aduh, sepertinya pertunjukan hari ini aku tidak sangka akan dapat melihatnya hari ini. Beneran deh, aku tidak menyangka pacar yang ditemuin Sarah punya latar belakang keluarga pemalsu peninggalan. Tunggu sebentar. Lihat, mobil itu jalan ke arah kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang tuanya datang naik mobil mewah. Apa mungkin? Apa mungkin mereka yang duduk di dalam mobil? Apaan orang tuanya? Ayahku barusan pesan padaku dan dia bilang dia sedang di jalan bersama orang penting. Jadi itu mobil ayahmu. Aku tahu itu. Bagaimana bisa orang tuanya mampu menyetir mobil sebagus itu? Bikin kaget saja. Aku kira yang di mobil mewah itu orang tua anak ini. Sama, aku kira ada plot twist. Sekarang kelihatannya tidak ada. Nak, aku rasa orang tuamu itu kabur karena takut hukuman dan tinggalkan kau sebagai tameng. Jangan bicarakan orang tuaku. Dasar kampungan, berani kau pukul aku. Aku adukan ayahku sekarang. Ayah, kampungan ini memukulku keluar dari mobil. Ayah harus bela aku. Dasar kampungan. Siapa ini? Tunggu, kau ini siapa? Kau bukan ayahku. Aku juga menganggap kau bukan anakku. Kau siapa ini? Pakaiannya terlihat luar biasa. Siapa yang dia cari? Aku tidak tahu. Mobil ini supercar termahal. Ini bukan sembarangan orang kaya. Ayah? Kenapa ayah pakai baju begini? Dia ayahmu? Dia ayahmu? Dia ayahmu? Dan aku. Dan aku juga. Ibu? Ibu juga tidak mungkin. Orang ini benar-benar datang dan mereka mengendarai supercar. Benar, aku pikir mereka kabur. Tapi mereka berani datang. Sepertinya mereka tahu identitas mereka sebagai pemalsu telah terungkap. Jadi mereka berhenti berpura-pura dan cuma muncul dengan mobil mewah. Apa yang sebenarnya terjadi? Oh ya, omong-omong, lobak putih kering kita, kenapa mereka bilang ginseng 1000 tahun? Dan kayu bakar itu mereka bilang kayu emas. Yang paling penting, kenapa ada batu bata emas di dinding? Ayo kita bicarakan di dalam. Baiklah, ayo cepat. Ayo ikut. Lihat. Maksudmu ini dan ini kan? Ini semuanya nyata. Apa? Menjadi miskin bisa dimengerti. Tapi kau tidak boleh melakukan hal-hal ilegal. Semua bukti pemalsuanmu telah ditemukan oleh kami. Kau masih berani bilang ini asli? Tepat sekali. Kalau barang-barang itu bukan pemalsuan, bagaimana mungkin mereka asli? Kalau ini asli, bukannya keluarga mereka menjadi yang terkaya di dunia? Sudah tetap mengatakannya. Kalau ini sampai benar, begitu banyak liku-liku. Aku tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Membuat replika barang antik? Maaf. Semua ini dibeli dari uang hasil jeripayahku. Membuat replika barang antik? Maaf. Semua ini dibeli dari uang hasil jeripayahku.
dengan uang hasil jeripayamu. Kalau kau bukan pembuat barang palsu, dari mana semua uang ini berasal? Semua ini palsu, tidak ada satu pun yang asli. Juga dinding ini dibangun dengan batu bata emas. Ini pasti uang kotormu. Benar sekali. Kau mungkin cuma menabung sebanyak ini melalui kecurangan dan penculikan. Membangun rumah dengan batu bata emas. Benar sekali. Bahkan sekarang kau masih coba berdebat. Sungguh keras kepala. Orang-orang seperti ini tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Cuma bertahan. Kekuatan dan latar belakang keluarga kami melampaui imajinasimu. Tapi jujur saja, hal-hal ini cuma puncak gunung es dari keluarga kami. Ujung gunung es kekayaanmu. Aku pikir itu ujung gunung es dari pemalsuanmu. Dengan begitu banyak barang berharga, kau pikir kau keluarga Sentosa? Apa yang kau katakan itu benar. Aku orang terkaya di dunia. Lihatlah betapa sombongnya orang terkaya di dunia. Aku takut mendengar omong kosongnya. Dia bahkan tidak menyiapkan skrip untuk kebohongannya. Keluarga Sentosa yang terkaya di dunia tinggal di desa yang hancur. Bagaimana itu mungkin? Tepat sekali. Keluarga ini mungkin cuma coba menakuti kita agar mereka bisa bawa anak itu dan kabur. Aku tidak menyangka keluargamu begitu sombong hingga berani menyamar sebagai keluarga Sentosa. Tidak takut mati. Seno, apa maksudmu? Kau cuma takut kalau pemalsuanmu akan terungkap. Jadi kau berpegang teguh pada nama keluarga Sentosa. Hal-hal yang kau beli, apa salah satunya asli? Membuat replika relik dan ramuan menunggu untuk masuk penjara. Sudah berakhir. Aku pikir keluarga ini sudah benar-benar hancur. Dengan begitu banyak herbal palsu dan barang antik, mereka akan terjebak di sana selamanya. Benar, keluarga ini dalam masalah sekarang. Masalah apa? Setelah mengamati begitu lama, aku yakin ayah itu benar. Kalau semua ini adalah asli, tidak mungkin ada yang palsu. Tidak mungkin dipalsukan. Kawali yang payah terus saja membanggakan diri. Siapa yang percaya? Kalau menurutku, kalian semua sebaiknya menyerahkan diri sesegera mungkin. Jangan tunggu sampai polisi datang. Nanti sudah terlambat untuk bicara. Ibu, apa yang ibu katakan? Aku percaya orang tua Chandra tidak mungkin melakukan hal yang melanggar hukum. Pasti ada kesalahpahaman. Aku cuma mengatakan yang sebenarnya untuk memperingatkan mereka. Kau seorang gadis muda dengan sedikit pengalaman. Jangan tertipu oleh keluarganya. Iya, itu benar, Sarah. Kau tidak sungguh berpikir lebak-lebak ini ginseng berusia 1000 tahun kan? Tumpukan kayu bekas sebagai kayu emas. Menyingkirkan segala hal lain. Baru saja seorang netizen mengklaim akan menghabiskan ratusan juta untuk membeli lobak ini. Kenapa dia belum muncul? Benar. Bukannya influencer besar Wawan akan datang untuk membelinya. Kalau lobak putih itu benar-benar ginseng 1000 tahun, dia seharusnya sudah datang dari tadi. Benar. Mungkin melihat pertunjukan dan menyadari bahwa ramuan itu palsu. Jadi sama sekali tidak pergi. Begitu banyak ginseng berusia ribuan tahun. Cukup dengarkan dan lanjutkan. Bagaimana bisa itu nyata? Pasti palsu. Menunggu untuk dijual demi uang. Iya, dengar itu. Seno benar. Kalau ramuan-ramuan ini tidak dipalsukan, maka orang yang mengatakan akan membelinya, kenapa dia belum muncul? Kacamataku jatuh. Maaf semuanya, aku terlambat. Maaf semuanya, aku terlambat. Tunggu, siapa kamu? Aku Wawan. Aku memiliki puluhan juta penggemar. Maafkan aku kali ini kesini karena ingin membeli beberapa ginseng berusia 1000 tahun. Permisi. Ini benar-benar ginseng 1000 tahun. Aduh, banyak sekali. Ginseng apa? Itu lobak busuk untuk menipu orang yang tidak tahu seluk-beluk dagang. Kau tidak tahu bisnis. Kau harus tahu, aku sudah keliling dunia bertahun-tahun. Ini palsu atau tidak, aku bisa lihat jelas. Ginseng ini berkualitas sangat baik, bahkan lebih baik dari yang kubayangkan. Apa? Benarkah itu ginseng 1000 tahun? Dan bukan ramuan palsu? Apa yang salah dengan dunia ini? Apa dia salah lihat? Iya, penawaran sebelumnya 40 juta kan, uang receh. Sekarang aku tawar 80 juta. 80 juta? 80 juta? 80 juta? Apa aku mendengarnya dengan benar? Seseorang
Seorang benar-benar menawarkan 80 juta untuk membeli tumpukan lobak. Kau yang kelihatan seperti lobak. Ini ginseng. Kau tidak mengerti. Pak, kalau cuma mengatakan kata itu, akan kubayar 80 juta untuk ginseng ini dan aku transfer sekarang juga. Ini... Jual saja. Anggap saja mas kawinku. Jual apa? Ini cuma untuk sup keluarga kami. Kalau kau suka, akan ku kasih beberapa. Aduh, terima kasih banyak. Ini benar ginseng 1000 tahun? Ini tidak mungkin. Aku tahu. Kau aktor yang mereka sewa. Kau yang seperti aktor. Ini ginseng 1000 tahun. Kalau tidak tahu, diam saja. Ambil beberapa potong. Terima kasih. Permisi. Kayu emas. Aku kaya. Paman, bisakah aku mendapatkan beberapa potong kayu ini? Tentu saja. Ambil sebanyak yang kusuka. Terima kasih, Paman. Acting yang bagus. Tidak ada yang benar-benar percaya tumpukan kayu itu adalah kayu emas. Berhenti. Anda, Pak Zen, kenapa di sini? Jangan sentuh kayu emasku. Kayu emas. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin kayu bekas itu adalah kayu emas? Ini benar. Ini adalah legendaris kayu emas. Ini bukan kampar emas yang digunakan untuk pengecoran. Ini bagaimana mungkin? Kau seorang aktor yang dipekerjakan mereka, kan? Apa? Aku ahli penilaian tingkat nasional. Kenapa harus jadi aktor? Apa kau berpikir aku ahli palsu dari internet? Benar, dia memang ahli yang sesungguhnya. Aku sudah mengenalnya bertahun-tahun. Karakternya dan tingkat penilaiannya terhadap barang antik dan harta karun sangat tinggi. Dia tidak akan menjadi aktor. Apa? Ginseng berusia 1000 tahun itu asli? Dan kayu emas itu juga asli? Aduh, dunia ini terlalu ajaib. Bukannya itu berarti orang tua pemuda ini tidak berbohong? Keluarga mereka sama sekali bukan sekelompok pemalsu. Aku bersedia menawar 2 miliar untuk kayu emas ini. Tuan Buddha, apakah bersedia menjual kepadaku? 2 miliar? Ini berapa banyak botol yang harus kuambil? Tunggu sebentar. Benda ini digunakan keluarga kami untuk memasak. Kalau kuambil kami bagaimana? Sayang, kalau dia menyukainya beri saja beberapa potong. Ambil berapapun yang kau mau. Kau ini gila, kenapa kau mengambil milikku? Masih banyak di sana, ini punyaku. Sentosa, berikan padaku juga. Kenapa kau mengambil milik dia? Ambil saja, di sana masih banyak. Ambil dan pergilah. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Teman lama aku pergi ya. Ayah, ibu, meskipun keluarga kita kaya, kita tidak boleh mengabaikan 2 miliar. Anak bodoh, itu cuma 2 miliar saja. Perluaslah wawasanmu dan jujur saja. Keluarga kita sungguh konglomerat terbesar di dunia. Apa? Wow, grup Sentosa. Keluarga mereka konglomerat terbesar di dunia, grup Sentosa. Aku tidak pernah menyangka aku akan mendapat kehormatan melihat dengan mata kepala sendiri gimana pemimpin grup Sentosa seperti apa. Mereka sebenarnya legendaris, grup Sentosa. Ini. Baiklah, kalau itu grup Sentosa memiliki hal-hal ini, itu sangat masuk akal. Grup Sentosa? Baiklah, jadi kau benar-benar tuan muda tersembunyi. Aku tahu kau tidak percaya, tapi aku baru saja tahu berita ini sendiri. Aku percaya itu. Aku percaya. Percaya? Siapa bilang? Masih berbohong padaku. Chandra, maaf. Kata-kata Bibi tadi agak kasar. Kau benar-benar percaya omong kosong itu? Keluarga mereka punya uang, menyamar sebagai keluarga Sentosa. Itu agak terlalu sombong. Maksudmu,
Mereka bukan keluarga Sentosa dari konglomerat nomor 1 di dunia? Tentu saja tidak. Bibi, aku ingat pernah beritahu kau sebelumnya bahwa ayahku sedang dalam perjalanan bersama seorang pejabat penting. Dan orang penting itu mantan ketua grup Sentosa. Ketua lama grup Sentosa? Benar. Kalau dia benar-benar anggota keluarga Sentosa, kenapa Tuan Sentosa yang tua tidak ikut kembali bersama mereka, melainkan bersama ayahku? Itu masuk akal. Dilihat dari sudut pandang ini, mereka tidak seperti kelompok Sentosa sama sekali. Keluargamu memiliki uang, tapi dibanding keluarga Sentosa, tak ada perbandingan sama sekali. Aku tidak takut beritahu. Ayahku sedang dalam perjalanan dengan Pak Sukma. Saat ini, mereka akan sampai beberapa menit. Kalian sudah selesai. Oh, astaga. Jadi keluarga ini bukan grup Sentosa. Aduh, bikin kaget saja. Kalau benar-benar grup Sentosa, itu akan luar biasa. Tapi bahkan kalau bukan pun, tetap saja luar biasa. Dengan begitu banyak barang antik berharga, mereka tetap keluarga yang kaya. Dari apa yang ku tahu, pemimpin tua grup Sentosa paling peduli dengan reputasi. Meniru keluarga Sentosa. Artinya menunggu hukuman dari tuan lama. Bahkan kalau kau punya aset besar, pada akhirnya akan ditekan sampai tidak punya sepeser pun. Itulah dia. Sayang, mungkin kita harus melarikan diri dulu. Mereka telah menyinggung keluarga Sentosa. Kalau kita terseret ke dalamnya, bukannya seperti bermain dalam api. Ayo pergi, ayo pergi. Apa yang kau takuti? Aku yakin grup Sentosa tidak mungkin bisa mencapai sejauh ini. Cuma untuk menjadi begitu kekanak-kanakan. Paman, aku ragu. Lagi pula hati manusia tidak bisa diprediksi. Tapi kau bisa tenang. Ayahku bersama sang guru tua. Ketika saatnya tiba, aku akan minta ayahku berkata baik untukmu. Mungkin cukup untuk menyelamatkanmu. Maka aku benar-benar bersyukur. Anakku, lihat itu. Saat mencari pacar, kau harus mencari seseorang seperti Seno. Kali ini harus sayahku. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Ayah, akhirnya kau datang. Ayah lihat siaran langsungnya. Mereka menyamar sebagai keluarga Sentosa. Sony. Apa ini anak baik yang kau bawa? Ayah, siapa pria tua ini yang memanggil namamu dengan lengkap? Buka mata butamu. Ini leluhur. Ayah, apa yang ayah katakan? Leluhur apa? Apa kau tahu siapa dia? Dia ketua lama dari grup Sentosa. Maaf, aku tidak tahu itu kau. Bahkan kalau kau tidak mengenaliku, apa kau biasanya searogan ini terhadap orang lain? Kakek, kapan kakek menjadi ketua lama grup Sentosa? Apa? Dia benar-benar memanggil mantan ketua kakek. Apa itu berarti seluruh keluarganya benar-benar grup Sentosa? Anak bodoh, bukannya ayahmu sudah memberitahumu? Keluarga kita sungguh konglomerat nomor 1 di dunia, keluarga Sentosa. Apa? Benarkah itu keluarga Sentosa? Aku tidak sedang mimpi kan? Coba cubit aku. Hah? Ayo cubit aku. Aduh, aku tidak sedang bermimpi. Memangnya kau mimpi apa? Jujur saja, membuat hidupmu seperti ini bertahun-tahun, itu untuk melatihmu. Ketika kau lahir, kami takut kalau kau hidup dalam kemewahan sejak kecil, kau tidak akan memahami bahwa dari kerja keras orang-orang yang bekerja yang sangat berharga. Oleh karena itu, kami memilih untuk menyembunyikan kekayaan kami untuk melatihmu. Jadi begitu ya? Tidak heran mereka begitu terkejut dengan setiap hal yang ada di rumah kita. Tapi ini sebenarnya cukup bagus. Sekarang kaulah yang menjangkaunya. Kau? Aduh, aku salah. Ya Tuhan, benar-benar grup Sentosa menyembunyikan kekayaan cuma untuk melatih putra mereka. Memang, semakin kaya keluarga, semakin mereka fokus pada pendidikan anak. Baiklah. Hentikan keributan. Hari ini untuk menghormati leluhur kita, saatnya semua anggota keluarga Sentosa masuklah. Keturunan Sentosa, Gubernur Provinsi Sanhai Sukma hadir untuk menghormati leluhur.
Keluarga Sentosa, kepala urusan luar negeri Yana datang untuk menghormati leluhur. Sudah berakhir ayah, kita kali ini benar-benar selesai. Kita mendapat dinding baja. Ini kesalahanmu. Hah? Kalau kau tidak begitu sombong, apa keluarga Sanjay kita akan jatuh seperti ini? Wawa datang untuk menghormati leluhur. Sebentar lagi kita minta maaf untuk mendapatkan pengampunan. Kalau tidak keluarga kita akan hancur. Kau dengar? Keluarga Sentosa pimpin New Energy Autowira datang menghormati leluhur. Ya Tuhan, ini para raksasa bisnis atau pejabat tinggi. Dan aku benar-benar melihat Chandra dengan sinis. Aku sudah bilang, kau tidak seharusnya prasangka terhadap Chandra. Nah, sekarang lihat. Aku hanya melakukannya untuk kebahagiaan putriku, kebahagiaannya. Siapa sangka Chandra punya rahasia ini? Ini siapa yang menyangka? Jadi, ketika waktunya tiba, kau harus minta maaf kepada Chandra dan jelaskan semuanya. Astaga, banyak tokoh penting datang untuk upacara leluhur keluarga Sentosa. Benar. Tokoh-tokoh besar ini biasanya terlihat tapi tidak pernah ditemui. Aku tidak mengharapkan upacara leluhur untuk membawa mereka semua keluar. Inilah yang disebut persatuan. Karena semua orang ada di sini, upacara dimulai. Nenek moyang. Cepat berlutut. Nenek moyang, sebelum upacara, kami ingin minta maaf atas apa yang kami lakukan. Kami tahu kami salah. Tolong leluhur, ampuni kami. Iya. Aku punya mata tapi tidak melihat Gunung Tina. Aku sungguh sombong dan aku tolong kasih belas kasihan leluhur. Chandra, bagaimana kau ingin menangani dua orang ini? Maafkan aku. Maaf, aku tidak tahu statusmu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aduh, kalau kau tahu kenapa kau melakukannya, dulu kau lakukan untuk mempersulit mereka. Benar. Aku melihat semuanya. Kalau itu keluarga biasa, mereka akan malu sampai tidak ada lagi muka yang tersisa. Dia tidak tahu dia salah. Dia tahu dia akan mati. Kakek, aku benar-benar salah. Perlakukan aku seperti kentut, aku akan pergi. Iya, kau orang besar jangan pedulikan yang kecil. Perlakukan kami seperti kentut, kami akan pergi. Membiarkan kalian pergi? Kalau aku cuma orang biasa hari ini, apa dia akan membiarkan aku pergi? Aku tahu aku salah, kakek. Pertimbangkan usia muda dan ketidaktahuan aku, kesombongan mudaku, dan demi menjadi juniormu, beri aku satu kesempatan lagi. Tindakanmu hari ini cuma cerminan kecil dari dirimu. Dan ini jelas bagaimana kau biasa menggunakan kekuasaanmu untuk menindas orang biasa. Kakek, aku tidak ingin melihat mereka. Usir mereka pergi. Aku tidak mau. Ngawal? Tidak. Nenek moyang, tolong kaki moyang. Tidak, kakek moyang. Aduh, betapa memuaskan. Pemuda kaya ini biasanya begitu sombong. Akhirnya ada seseorang yang bisa menghukumnya. Benar, penonton acara ini, dia bagian yang paling mengganggu. Terus-menerus meremehkan pemuda itu. Pemuda itu bahkan tidak provokasi dia. Inilah yang dimaksud ketika langit mengambil kembali orang liar. Chandra, Bibi minta maaf. Bibi tahu aku salah. Bibi akan berlutut dan minta maaf padamu. Apa kau akan memaafkan Bibi? Chandra, kalau kau tidak maafkanku, aku benar-benar akan berlutut dan memohon padamu. Aku sudah berlutut. Aku benar-benar berlutut. Baiklah, Bibi. Bibi kan orang tua. Bagaimana bisa berlutut padaku yang junior ini? Aku memaafkan Bibi. Benarkah? Kau benar-benar menantu yang baik. Apa? Sekarang Bibi ingin aku menjadi menantu Bibi lagi? Apa? Kau tidak mau menikahiku lagi? Aku mau. Baiklah, hari ini hari yang suci. Selagi semua orang ada di sini, mari kita selesaikan pernikahan. Bagus. Ini luar biasa. Benar-benar akhir yang bahagia. Sarah dan dia benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Benar-benar. Di awal aku pikir pemuda itu sedang mencoba meraih. Sekarang sepertinya sebaliknya. Ini tidak berbeda dengan drama pendek yang aku tonton. Terlalu banyak plot twist. Ngomong-ngomong, rekan-rekan jurnalis, berapa banyak orang yang menonton acara kalian saat ini?
penonton dalam siaran langsung sudah mencapai 1 juta. Baiklah, hari ini anakku akan bertunangan. Agar semua orang dapat berbagi kebahagiaan, mulai hari ini, semua konsumsi di tempat hiburan grup kami berikan gratis. Kami mendapat bagian? Bagi rata. Itu bagus. Sungguh hebat. Perayaan global. Kita akhirnya menjadi satu keluarga. Jadi kali ini, kau mau di atas atau di bawah? Kau anak nakal. Lepaskan dia, lepaskan. Lepaskan. Aduh.